Terdakwa kasus korupsi EKTP, Setia Novanto, kembali menjadi sorotan. Mahkamah Agung baru saja mengabulkan peninjauan kembali vonis 15 tahun yang dijatuhkan pada dirinya. Atas hal ini, mantan Ketua DPR itu memperoleh potongan masa tahanan 2,5 tahun, yaitu menjadi 12,5 tahun. Pada 2018 lalu, Setia Novanto terbukti melakukan intervensi terkait proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek EKTP. Dirinya divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta rupiah. Jika menghitung masa penahanan yang sudah dipotong menjadi 12,5 tahun, maka Setia Novanto selambat-lambatnya akan menikmati udara bebas pada 2029 nanti. Masa ini belum dikurangi dengan masa remisi tahunan dan potongan masa tahanan lainnya. Bagaimana perjalanan kasus Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP ini? Simak informasinya dalam editorial review. Beralih ke Maluku, Detik Sore akan mengulas lebih dalam kecelakaan laut yang menewaskan 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Longboat yang memuat sejumlah mahasiswa UGM dan warga terhempas oleh gelombang pasang di perairan Maluku Tenggara. Atas kejadian ini, mahasiswa yang tengah mengikuti program kuliah kerja nyata tersebut meninggal dunia. Kedua orang tersebut antara lain bernama Septian Eka Rahmadi dan Bagus Adi Prayogo. Lalu, bagaimana kronologi dan proses evakuasinya? Simak keterangan langsung dari tim Basarnas Ambon langsung dari lokasi. Sementara itu, jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan membuka kembali kelas investasi bersama Mega Capital. Masih seputar efek konflik geopolitik, diskusi investasi ini akan mengulas tuntas strategi investor pemula agar dapat mengeruk cuan di masa yang tidak stabil. Apa saja langkah-langkah mengelola pendapatan pasif? Simak diskusinya dalam Sunset Talk. Ikuti berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sebut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hello, Detikers! How are you? How Gimana kamu? are you, Eiza Mahfira? I'm You full. skip a day. A leg day, enggak ya? I skip the day untuk mencari wawasan baru gitu. But I'm here. That's what matters the most. That's all you need to know ya. Iya, Hari ini biar sesekali kamu siarannya hostnya tinggi. asli sih. Orang pendek terus. Iya benar. Kemarin Evelyn Ong parah sih. Dia kan lagi happeningnya lari dan segala macam Betul. kan. Jadi nggak pas cuman dia di sini lari tuh loh. lebih ke bintang tamu menurut Iya gua. kan, nggak cuma lari loh, triathlon Kak. Iya, Dia tuh triathlon tuh triathlon bahkan. kayak not only running but also swimming and Nextnya katanya mau ke High rocks. Sulawesi Utara. Oh. 14 hari. Mau keliling pulau-pulau kecil yang ada di Sulawesi Utara. Keren. Wow. Kata gue, Kayak lo di sini memang bintang tamu ya ya, kan? bukan host. Tapi kan apa kabar juga nih, udah di 2 Juli ternyata. Ya ampun, Q3 sudah officially started gitu ya. Yes. Udah bukan cuma tengah tahun aja tapi udah tengah menuju akhir tahun 2025. Gimana resolusinya, ada yang sudah di checklist atau belum? Nah, yang jadi kesedihannya adalah di awal dari kuarter 3 ini ada berita sedih yang harus kita kabarkan, Za. Oh no. Karena ada teman kita yang kehilangan sebuah gelas pribadi yang punya dengan name tag bertuliskan milik Dede Rosiana yang terakhir kali digunakan pada hari ini di lantai 8 dan seluruh karyawan Detikcom dan juga Transcorp gaduh menyikapi berita ini. Oke. Ini adalah sebuah berita kehilangan yang harus ditanggapi dengan serius. Betul. Karena tentunya juga secara satu grup nggak cuma di Detikcom aja tapi our sister companies Exactly. juga tahu dan kita harusnya Kenapa tiba-tiba nyamperin? Takut. kita juga cukup concern ya akan kejadian ini ya. Soalnya ini gak pernah terjadi. Emailnya baru 1 jam tapi yang reply udah 42 lebih. Ini gak pernah terjadi. Yang mengartikan bahwa sebetulnya everybody knows that you lost your mug. Ada gambaran. Boleh dia menjelaskan nggak kayak gelasnya seperti apa bentuknya gitu. Boleh sekalian play berita kehilangan ini.
Iya, Dede Rosiana itu adalah editornya kita Detikers. Jadi benar. ya. Dan beliau kehilangan gelas siang ini. Dan penting rasanya untuk kita kabarkan juga ke Detikers. Barangkali ini adalah penonton kita juga teman-teman dari Gedung Trans juga ya, Betul, yang betul, menemukan ini sehingga akhirnya bisa ditemukan dengan lebih cepat nantinya. Atau mungkin juga Detikers punya pengalaman yang sama, pernah kehilangan sebuah benda yang cukup sentimental gitu ya di kantor. Bagaimana penyelesaiannya biasanya mungkin Detikers pernah hilang juga, abis gitu kayak there is only one place to find out gitu. Misalnya adalah pantry karena ke bawah, atau tempat cucian atau segala macam. Nah mungkin Detikers juga. Gue juga pernah hilang lagi tumbler. Sedih banget. Menurut gua justru apa yang dirasakan sama Dede siang ini tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Pak Edi Slamet Irianto. Itu juga ya. Mungkin sebetulnya ini kalau Mas Dede ini kan kehilangan mood yang mungkin juga dia punya kenangan yang banyak karena memang juga time spend dengan si Mag ini kan banyak gitu. Mungkin dia udah memiliki dari pertama kali masuk Detikom gitu kan. Tapi kalau yang satu ini kayaknya nggak tahu nih, dia merasa kehilangannya lebih atau mungkin biasa aja karena juga baru. Ini lebih kan? ini lebih parah dari Dede. Apa yang kamu rasakan hari ini tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Pak Edi Slamet Irianto. Baik. Yaitu Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri dari PT Agrinas Palma Nusantara. Karena Pak Edi terhitung 1 Juli 2025 baru saja diberhentikan lewat Zoom. Lewat Zoom lagi ya. Apa SMS? Tapi ini membuktikan bahwa sebetulnya juga ya nggak semuanya tuh harus dilakukan dengan meeting pertemuan gitu. Sekarang kan udah terdigitalisasi. Pernah nggak Kalau bisa Zoom ya Zoom aja. diputusin? Pernah nggak diputusin. nembak orang lewat SMS atau diputusin lewat SMS? Nggak pernah nembak orang kali. Cantik kali gue. Diputusin lewat SMS kayaknya pernah deh. Harusnya pernah nggak sih, kayak semuanya harusnya pernah melalui itu. Iya. Diputusin. Mutusin lewat SMS pernah juga. Nembak lewat SMS pernah juga. Oh pernah. Sebagai anaknya yang emang tech savvy itu nggak apa-apa dilakukan ya. Iya. Gue pernah melakukan itu. Lo pelakunya atau lo digituin orang? Gue pelakunya. Gak apa, memang niat untuk bercanda aja. Cuma kayak kayaknya dia juga menganggap itu emang bercanda aja. Gak boleh ya. Tapi ini gak bercanda ya. Ini gak bercanda, pemberhentian yang serius. dilakukan sama Pak Edi Slamet Irianto ini karena ini dilakukan setelah rapat umum pemegang saham dari PT Agrinas Palma Nusantara, dan memang sadly ini dilakukan lewat Zoom lagi. Pemberhentian Pak Edi ini tertuang dalam surat pemberhentian yang telah ditandatangani oleh Chief Operating Officer Danantara Pak Doni Oskaria. Dan tentunya ya yang bikin kayak belum gitu ya. Edi ini baru menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri Agrinas ini baru bulan Februari. Baru Maret, bentar April, banget, Mei, 5 bulan. Juli, tapi udah lewat probation. Tapi belum bisa kayak Januari aku berkenalan denganmu. Februarinya tekan kontrak, Julinya kita mencoba saling. Gue gak sampai situ sih apa Enggak liriknya. ya, sorry. Jadi perubahan ini, hal ini Hujan, tuh guys. sejalan dengan adanya perubahan bisnis Kedengeran gak sih? perusahaan yang kini fokus pada kelapa sawit gitu. Jadi makanya ketika ada perubahan bisnis dalam perusahaan, akhirnya ya mau nggak mau Pak Edi juga enggak juga sih ya, nggak ada hubungannya juga ya. Tapi intinya tidak dijelaskan alasan terkait pemberhentian dirinya ini. Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan hak dari prerogatif pimpinan gitu. Namun walaupun begitu, Edi ini juga menilai bahwa sebetulnya pemberhentian ini tuh nggak sesuai amat nih dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang merujuk pada surat nomor S Panjang nih. ya, pokoknya ada Yang salah satu ditandatangani di tanggal 23 Juni 2025 pokoknya. tentang perombakan atau penggantian manajemen BUMN gitu. Berita Karena nggak sedih. ada yang- Berita sedih juga tidak dialami oleh Pak Edi doang, karena masih ada 7,28 juta orang lainnya di Indonesia yang menganggur, Pak Edi. Nah, jadi mungkin Pak Edi bisa bergabung
Kayak Nambah apa? deh. Jadi 7,2801. Orang ya. Enggak lah, enggak masuk kategori pengangguran lah. Mungkin punya Siapa tahu bisnis nganggur yang dulu. lain. Enggak, nganggur dulu habis itu baru Oh. di-hire lagi sama orang. Mungkin. Mau korporasi. Betul, Pak. Ini juga ternyata nggak sendirian karena hingga saat ini di tahun 2025 jumlah pengangguran di Indonesia itu tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan tembus hingga 7,28 Banyak orang. amat. 7,28 juta. Tadi ngomongnya apa? 7,28 orang. Jutanya kurang. Ya itu dia ya. Dan lulusan dari jenjang universitas itu tercatat tembus hingga 1,01 juta orang. Jadi sarjana pun tidak menjamin Anda bisa Betul. dapat kerjaan langsung. Betul. Bahkan banyak kayaknya teman-teman kita tuh yang ada yang takut. udah bertahun-tahun lamanya udah sarjana gagal juga dapat kerjaan. Nah itu dia ya. Makanya sebetulnya Menteri Ketenagakerjaan ya Yasir Ali ini mengatakan pengangguran menjadi salah satu PR besar buat Indonesia. Dan solusi utama untuk mengatasi pengangguran tuh ya kondisi supply and demand gitu ya. Jadi berdasarkan bahan paparan yang disampaikan, dirinci bahwa jumlah pengangguran berdasarkan status perpendidikannya di jajaran pertama itu di SD, di lulusan SD sampai SMP sebesar 2,42 juta orang. Kemudian posisi kedua ada masyarakat dengan status pendidikan SMA sebanyak 2,04 juta. Dan disusul pendidikan SMK yang menyumbang pengangguran sebanyak 1,63 juta orang. Lalu lulusan universitas ada sebanyak 1,01 juta orang dan terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsi 177,39 ribu orang pengangguran. Banyak tuh Banyak teman-teman yang nganggur banget. ini mungkin bisa meniru jejak seorang Meranti. Seorang WNI berusia 30 tahun yang pergi merantau ke Australia dan menjadi pemetik buah di sana digaji 300.000 per jamnya. Oh, karena memang ada satu program yang working holiday visa itu Yes. ya. Katanya mau ngumpulin 1 miliar dalam 1 tahun dengan cara ini. Amin. Walaupun kata beliau agak sulit untuk melakukan itu, it's not that easy karena memang di tahun pertama bahkan saldonya tuh pernah sampai kayak setipis 10 dolar Australia aja sisanya karena emang banyak sekali halang rintangan yang terjadi dalam prosesnya gitu. Oh, It's tapi not that emang- easy tapi memang banyak banget orang yang ngincer ini sih. Betul, Kalau betul, misalnya betul, kita betul. ke Instagramnya Dijen Imigrasi, nah kolom komentar itu dipenuhi sama orang-orang yang penuh dengan pertanyaan soal working holiday visa ini. Betul, dan bahkan sebetulnya ya banyak juga yang bikin e-book tentang gimana caranya working holiday visa. Oh ya? Ada yang ngasih tips war Sampai ada juga. bimbel nggak tuh? Bimbel. Bimbingannya lah ya, bimbingan biar bisa Bimbingan lulus. belajar. Lulus juga WHV-nya. working holiday visa juga. Tapi ada beberapa temanku yang juga lulus ya. Bahkan sudah memasuki tahun kedua karena Udah memang kekumpul juga. belum 1 miliarnya? Aduh, aku nggak nanya ya kak. Aku nggak nanya, tapi intinya yang 3 bahkan. Yang satu industrinya tuh di farming, yang satu bahkan dia di kayak kantor pemerintahannya gitu ya, jadi kayak customer service gitu. I see. Terus yang satunya tuh dia coffee master, jadi working from restaurants, habis gitu dia bergabung bersama dengan temannya yang juga punya cafe di sana untuk I see. building a new cafe. WHV itu kalau nggak salah ada syarat kayak minimal saldo di rekening juga 5.000. kan? 50 juta kalau nggak salah. Iya, 5.000 AUD. USD. USD AUD benar. AUD alias 50 jutaan lah. Betul. Gitu, minimum ya. Dan juga syarat kualifikasi akademis juga ada ya? Ada, harus S1 sudah ya, kalau lulus nggak D3. Oh, Mungkin sih D3 setauku D3 atau sudah melalui semester berapa atau berapa semester kuliah gitu. Jadi nggak harus lulus? Nggak harus lulus. Oh gitu. Gitu. Setauku ya, tapi correct me if I'm wrong. Oke dan semangat buat teman-teman yang masih mencari pekerjaan ini di antara 28 juta orang ini, mudah-mudahan makin kecil angkanya seiring waktu berjalan karena memang Indonesia ini kondisi ekonominya lagi nggak baik-baik banget. Atau emang. mungkin bisa nih menjadi satu ide juga ya, since kita juga punya hubungan bilateral yang harusnya cukup baik ya dengan negara-negara lain juga yang mungkin punya program yang serupa. Banyak gitu. tahu. Oh banyak ya? Banyak.
Kalau Ke misalnya Jerman kayak bisa au pair. Ausbildung. Ausbildung juga. Au Ausbildung. pair juga bisa. Au pair ya. Kalau Ausbildung jadi apa? Sama. Jadi Oh, pengasuh oke. bisa, jadi Hmm. caregiver bisa. Atau yang cukup menarik sebetulnya jadi caretaker ya. Iya itu It's caretaker di lapangan. apa tuh? Biasanya gue ingatnya langsung top of mind gue adalah ketika bicara caretaker. Jadi kalau misalnya klub Buat sepak elderly. bola, Oh. kalau dia kehilangan pelatih, Mm-mm. terus pelatihnya dipecat, terus lagi nggak ada nih kosong nih, nah penggantinya itu disebut caretaker. Oh ya boleh itu juga kan. Di bidang olahraga ya kan, nggak mesti melalui nggak mesti sosial atau kesehatan Iya. gitu. Banyak tahu peluang-peluangnya, rajin-rajin explore aja. Betul. Dan- Jadi gimana nih hashtag kabur aja dulu nggak salah-salah amat kan? Nggak salah Ya banget. kan? Justru emang harus. Ya pasti akan ada dua kubu gitu loh ketika ngomongin. Kabur in a good way ya. Maksudnya untuk Iya. bisa meningkatkan ini kan. Iya mengadu nasib gitu ya, atau Ekonomi, meningkatkan iya. ekonomi, jadi pahlawan devisa juga ya. Kalau sudah begini misalnya demand-nya ternyata tidak cocok, tidak sesuai, atau overqualified gitu Wih. ya, akhirnya malah enggak, ya maksudnya Nggak kayak sesuai sama investasi yang sudah dilakukan ya. misalnya kuliahnya aja untuk Bener. mencapai sarjana 200 juta, Mm-mm. tapi gajinya sebulan misalnya setengah UMR kan menangis gitu. Bukan dari jenis, kita nggak ngomongin jenis pekerjaan karena kan kalau jenis pekerjaan menurutku juga kayak sah-sah aja gitu, tapi dari worth it gak sih menjadi pekerjaan. Benar tuh. When it comes to langsung ke When it comes to PM Thailand dibekukan, ekonomi negara gajah putih diambang resesi. Ini tadi yang kita sebutin kalau ekonomi itu lagi nggak baik-baik aja. ya Selain di dalam negeri, di luar negeri juga sama nggak baiknya, Detikers. Thailand nih lagi masuk ke krisis politik yang mengancam akhirnya ekonomi mereka juga. Jadi Betul. krisisnya nggak cuma politik doang, tapi ekonomi juga. Ya itu hubungan yang sebab akibat sih sebenarnya. betul. Ini sempat menjadi obrolan yang cukup heboh juga ya di sosial media, since ada percakapan telepon yang bocor ya, Tapi walaupun nggak halus ya. Lumayan kasar tuh bocornya. bukan bocor dan nggak paham ya bahasa. Iya benar. Mau kita aduh, yang hafal itu cuma Hifzi Kohir dan juga jirayut. dan Jirayut. Jadi mungkin nanti kita bisa ya tanya sama jirayut sebenarnya apa yang diobrolin. Tapi intinya tuh adalah mengenai sengketa kan yang memang terjadi antara Thailand sama Kamboja tuh ada bukan perebutan lahan, apa Kak sebutannya? Perebutan lahan, wilayah, Kekuasaan. perebutan wilayah. Betul. PW. Bukan nama podcast tapi ya. Iya, oke, sorry. Jadi infonya Detikers, MK-nya Thailand nih kan sudah menangguhkan jabatan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra per 1 Juli 2025 alias kemarin. Nah, seiring penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika dalam sengketa diplomatik dengan Kamboja, tadi yang udah kita ceritain itu. Nah, penangguhan ini diajukan sama senator konservatif yang menilai Paetongtarn bertindak tidak patut ketika menangani perselisihan perbatasan soal wilayah kekuasaan ini. Nah, konflik Thailand dan Kamboja ini sudah berlangsung cukup lama hingga memicu bentrokan pada Mei lalu dan akhirnya menewaskan seorang tentara Kamboja juga dan heboh lah pada akhirnya. Dan ternyata ini tidak cuma mengganggu stabilitas politik Thailand tapi juga ke ekonomi. Bahkan katanya bisa udah ada di ambang resesi. Masa sih? Tidak. Bahkan sebetulnya tahun lalu ekonomi Thailand ini tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lainnya juga di ASEAN ya. Termasuk juga sama kita, sama Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Dan sebagai catatan, Perdana Menteri sebelumnya juga sempat digulingkan juga nih lewat putusan pengadilan ya. Ini gelindingin dong digulingkan. Nah, jatuh dong. yang adalah ayahnya Paetongtarn juga, yaitu adalah Thaksin Shinawatra. Yang juga menjadi, correct me if I'm wrong, gue belum update, kalau nggak salah jadi penasihat dalam Danantara. Apa pengawas gitu lupa. Iya, tapi nggak jadi. Nggak jadi ya. Ya kan, tapi nggak jadi ya. Dan tentunya nggak usah sedih-sedih amat ketika IHSG misalnya menunjukkan warna merah. Karena Thailand lebih merah lagi rapotnya.
Jadi indeks saham utama turun ke level terendah Aha. sejak Maret 2020 bahkan ya. The lowest since 5 years ago, lebih bahkan. Dengan penurunan hampir 23% sejak awal tahun lalu atau yang terburuk di antara pasar utama dunia juga. Walaupun mungkin ya nggak tahu kalau misalnya Detikers mungkin ternyata investor ya bisa melihat Mhm. ini sebagai peluang. Peluang. Bisa saja, Ya, tapi ya I don't selalu. know, tapi ini dikabarkan menjadi salah satu yang terburuk juga di dunia, bukan di ASEAN aja gitu ya. Ya, baiklah kalau gitu kita ketemu dulu sama Ibda Syara yuk. Yang akan melaporkan lalu lintas dengan bahasa Thailand. Sawadikap. Ibda Syara. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kemarin perayaan HUT Bayangkaranya Ibda Syara? Seru Oh nggak? iya. Alhamdulillah berjalan lancar, seru, bisa dinikmati masyarakat juga. Kalau Dan boleh kemarin- tiap hari ulang tahunnya biar naik transumnya juga Rp1 tiap hari. Oh iya, termasuk juga Kak Eda menikmati apanya ya? Transjakarta kemarin. Feature-nya, Benar. feature-nya, Benefitnya. menikmati benefitnya dari ulang tahun Bayangkara yaitu adalah transum jadi Rp1 aja. Makanya keliling Jakarta nggak kantor Oh kemarin. emang kalian ini pengguna Transum? Ih parah, pakai kita mah banget. langkah kaki kita tiap hari minimal 20.000 langkah Ibda Syara. Terus transumnya di mana itu mah jalan kaki. Iya menuju ke Transum. Oh iya. Makanya kita pengen tahu juga info traffic terkini karena kan Ibda Syara lagi dari studio nih. Artinya akan lebih banyak yang dikabarkan hari ini kan. Betul. Betul. Baiklah kalau gitu silahkan dengan laporannya Ibda Syahra. Oke baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama yaitu dari kawasan KM 57600 rest area Karawang. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga terpantau lancar. Meskipun demikian kami menghimbau kepada Anda para pengendara harap berhati-hati dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua yaitu dari kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas sore hari ini dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin ataupun Tajur terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur pada sore hari juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di sembarang tempat. Ya, Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang akan menuju ke arah Subang ataupun Cirebon maupun dari arah tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang ataupun Cirebon pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir yaitu dari kawasan Jembatan Ampera, Sumsel. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Ampera yang akan menuju ke arah, maksud kami dari arah Ampera yang akan menuju ke arah Jalan Merdeka pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda, para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda, serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, dan juga selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan.
Terima kasih banyak Ibda Syahra atas laporannya sore hari ini ya. Bener. Pas banget Ibda Syahra lagi di apa tuh namanya di studio di kantor karena ini lagi hujan gede banget. Iya, Sampai bocor bener. suaranya. Udah hujan ya? Besar Parah. sekali. Gede banget. Emang di situ nggak Ya ampun, kedengeran padahal ya? tadi panas banget. Kan itu Nggak markas denger sih. Avengers Kak. Oh iya. Mau ada peluru juga gak kedengeran. Jangankan hujan. Jauh ya di tengah hutan soalnya. Terima kasih anyway Terima Ibda Syahra kasih. atas laporannya. Kita nantikan di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Salam presisi. Padahal kemarin pada saat ulang tahun Bayangkara juga bisa memperpanjang SIM loh. Ini Jadi pas dicek, diperlebar. boleh saya lihat SIM-nya? Tererere, Kok segini? Iya kemana habis diperpanjang Perpanjang. dalam rangka HUT Itu Bayangkara. digunting kupingnya sama polisi. Benar. Ngomong diperpanjang, ada yang justru yang disunat. Ini lagi. Ingin aku Laganya tuh, so tahu. Ini itu, entar dulu. Kalau belagu. karena kan ini cukup Ini lagi. Gue bilang sih, laye-laye di kedai tua kalah responsnya dari lu. Za, sorry karena gue baru bilang di Zoom, ini lagi. karena aku kira kayak udah mendekam aja gitu ya kan dia sedang menerima hukumannya gitu. Iya, ini mengenai soal apa vonisnya Setia Novanto ya Detikers. Mm-mm, Yang nanti ternyata juga ada kita akan lagi obrolin. ternyata ada update-nya. Ada update-nya gitu. soal ada potongan kembali setelah ada peninjauan kembali dari kasus ini. Eza tuh langsung kayak ini lagi kayak Karena- so much things to talk about. So much things to talk about karena it happened since 2017. Mm-mm. Kemudian putusannya 2018. Kemudian ada aja update-nya. Seru ya. lah, tapi nanti kita akan bahas bersama Hmm. Detik News soal ini Detikers, jadi nggak kita obrolin dulu sekarang karena kita mau break dulu. Mhm. Habis ini kita ketemu lagi ya, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jadi kan waktunya kita juga ada sebuah flash news ya yang mau langsung kita beritakan untuk Detikers semua. Silakan. Edo. Benar sekali. Jadi kan kemarin ada kabar ada mahasiswa KKN di Maluku yang menjadi korban. Ini kapal kebalik lagi nih Detik. Aku kira kamu mau ngasih tahu soal gelas tadi. Bukan. Kan kita tadi udah dibilang kalau akan ada wawancara. Tapi Detikers, sebelum itu kita kabarin dulu bahwa ada info flash news seperti dikatakan sama Aiza. Sorry banget karena briefingnya kita tadi kurang ya. Yaitu ada berita yang tadi kita sampaikan di awal, gelasnya Dede sudah kembali ditemukan. Nah, Iya. ini ditandai dengan kabel yang jatuh, jadi bersemangat artinya. Betul. Jadi memang nggak boleh patah semangat ya, nggak boleh patah arang ketika memang kita mencari keadilan gitu diri kita sendiri juga. Bener. Ya udah kali ini yang seriusnya ya. Oke. Yang seriusnya adalah ini tadi kita udah sebutin bahwa ada momen terbaliknya kapal longboat yang ditumpangi sama mahasiswa KKN di Maluku. Dan tentunya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa ke atas meninggalnya 2 mahasiswa dari UGM Yogyakarta juga yang turut menjadi korban atas kejadian ini ya Kak ya. Benar. Dan kita akan cari tahu lebih lanjut soal bagaimana proses dari penanganan kasus ini. Kita akan terhubung sama jurnalis Detik Sosial, ada Jaya Barens yang sudah hadir di lokasi sore ini. Selamat sore. Selamat sore Edo dan Iza. Selamat sore Bang Jaya. Siap, selamat sore. Kita pengen tahu nih update dari kejadian terbaliknya kapal yang ditumpangi oleh mahasiswa KKN di Maluku ini, Bang Jaya. Boleh dilaporkan ke kita sejauh ini proses penanganannya seperti apa yang bisa dikabarkan? Ya baik, yang dapat saya sampaikan Bang Edo dan Iza, saat ini 2 mahasiswa KKN UGM
yang meninggal saat kecelakaan lomboat di Pulau War, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dievakuasi ke kampung halaman mereka masing-masing. Hmm. Jadi awalnya itu 12 orang terdiri dari 7 mahasiswa KKN UGM dan 5 warga dari Desa Debut pergi mengambil pasir di Pulau War. Jadi setelah mengambil pasir, awalnya pasir yang diangkut itu sebanyak 36 karung. Kemudian setelah balik kedua mengambil 16 pasir, tiba-tiba lomboat yang ditumpangi rombongan para mahasiswa KKN itu terbalik. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih rincinya nanti bisa dijelaskan oleh Kepala Basarnas Ambon, Pak Muhammad Arafat. Terima kasih, Bang. Baik, Bang Jaya. Silakan Bang Jaya. Ya. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Baik, Bapak kami pengen mengetahui mengenai update terakhir gitu ya mengenai korban ini dan seperti apa proses penyelamatan yang dilakukan juga oleh tim Basarnas, Pak. Silakan. Baik, kami sampaikan kronologi awal pada tanggal 1 Juli 2025 pada pukul 14.07 waktu Indonesia Timur. Mahasiswa dengan jumlah 12 orang dari Desa Debut menuju ke Pulau War, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dihantam ombak dan terbalik di sekitar perairan Pulau War. Baik. Penyebabnya karena gelombang yang cukup tinggi katanya Pak ya. Apakah ini sebelumnya tidak terantisipasi atau memang di luar dari perkiraan sebelumnya? Baik, sebelumnya pada saat mereka melaksanakan pelayaran dari Desa Debut menuju ke Pulau War, gelombangnya belum terlalu tinggi, dan pada saat menuju di perairan Pulau War, gelombang mencapai hingga 1 meter dan muatan pasir yang cukup berat. Akhirnya lomboat tersebut mengalami tenggelam. Demikian. Baik, dan juga soal bagaimana akhirnya ada penumpang yang selamat begitu, bagaimana proses penyelamatannya Pak, dan juga bagaimana akhirnya 2 korban jiwa lainnya ini tidak bisa terselamatkan? Baik, kami sampaikan pada saat terjadinya tenggelam, 12 penumpang tersebut berusaha untuk berenang ke tepi pantai dan dilihat oleh masyarakat yang melintas di sekitar pantai untuk memberikan bantuan pertolongan, dan korban yang berhasil dievakuasi ke lomboat masyarakat dibawa ke tepi pantai. Dan yang 2 karena dihantam ombak dan tenggelam sehingga meninggal dunia. Demikian. Baik, berarti titik dari kejadian ini ketika kapalnya terbalik, apakah itu juga cukup dekat posisinya dengan pantai, baru berangkat gitu atau seperti apa Pak? Jarak dari tepi pantai dengan lokasi kejadian kurang lebih ada 500 meter. Dan yang selamat berusaha untuk berenang ke tepi pantai, dan yang lainnya dievakuasi dengan menggunakan lomboat masyarakat ke tepi pantai. Setelah dievakuasi ke tepi pantai dan dilanjutkan evakuasi menuju ke rumah sakit. Demikian. Baik, berarti setelah adanya kejadian ini yang memang juga disebabkan oleh cuaca buruk gitu ya, oleh alam, apakah mungkin ada ditindaklanjuti Pak? Mungkin apakah ada larangan untuk tidak menggunakan kapal dengan jenis kapal tertentu, atau mungkin ada jarak-jarak tertentu yang memang akhirnya tidak boleh dilalui gitu oleh masyarakat?
Baik, saat ini memang keadaan cuaca di wilayah Maluku, baik di Maluku Tenggara, cuacanya kurang bersahabat, tetapi aktivitas kebutuhan masyarakat di wilayah Maluku Tenggara dari pulau ke pulau yang satu menggunakan longboat, dan akhirnya para mahasiswa dan masyarakat yang mengalami korban juga menggunakan longboat, demikian. Lantas untuk 2 jenazah yang sudah ditemukan seperti apa Pak proses pemulangannya ke keluarga masing-masing? Baik, kami sampaikan pada tanggal 2 Juli 2025, Bupati Maluku Tenggara bersama-sama dengan Forkopimda, stakeholder, memberangkatkan kedua jenazah dari Bandara Tual menuju ke Ambon dan diberangkatkan menuju ke Jogja dan Lombok untuk pengembalian jenazah ke keluarga. Demikian. Baik. Ya tentunya juga sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa juga kepada dua korban dan keluarga Ya. juga yang ditinggalkan, dan semoga mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi lagi gitu ya. Dan juga memang saya konfirmasi lagi Pak Muhammad Arafah, berarti tidak ada ini ya apa namanya penyesuaian begitu ya untuk lalu lintas yang ada di perairan tersebut saat ini, tidak ada pembatasan begitu? Baik, untuk pembatasan sudah disampaikan oleh BMKG untuk keadaan cuaca saat ini buruk, sudah di-warning dari pihak BMKG agar tidak melakukan pelayaran di wilayah Maluku karena keadaan saat ini gelombang dan hujan cukup deras sehingga membahayakan bagi masyarakat yang melaksanakan aktivitas pelayaran maupun kegiatan dari pulau yang satu menuju ke pulau-pulau yang lain. Demikian. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Kita nanti akan update kembali ya soal bagaimana proses pemulangan jenazah ke keluarga masing-masing. Terima kasih Pak Arafah. Terima kasih Baik, banyak terima kasih. Bapak Muhammad Arafah selaku Kepala Basarnas Ambon ya. Dan juga Bang Jaya Barens, terima kasih banyak juga sudah melaporkan langsung Ya, Pak. dari lokasi. Sekali lagi kami tunggu juga update-nya seperti apa untuk proses pemulangan jenazah di sana. Dan apakah sebetulnya ini kan ada anak-anak KKN lagi itu ya, lagi melaksanakan KKN. Apakah kemudian yang KKN-nya lainnya tertunda tetap jadinya? dilanjutkan atau Apa tetap seperti apa Bang dilanjutkan? Jaya? Ada update gak? Kalau proses KKN memang masih sementara berlangsung, makanya dari pihak UGM akan mengirimkan psikolog untuk mendampingi 5 korban itu yang dari mahasiswa KKN itu. Edo. Baik, berarti sampai saat ini kegiatan KKN dari mahasiswa tersebut masih berlangsung ya Bang ya? Iya, masih sementara berlangsung di Desa Debut, Kabupaten Maluku Tenggara. Baik. Baik. Kalau begitu Bang Jaya terima kasih banyak atas Ya, terima informasinya. kasih. Kita kembali lagi nanti untuk informasi-informasi selanjutnya dari Detik Sosial. Terima kasih, selamat sore. Betul. Selamat sore, Sore, stay ya. safe Bang Ya. Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Cuaca memang tidak bisa Prediksikan diprediksi ya. Ini Mhm. kalau baca-baca soal bagaimana kondisi cuaca saat ini di perairan Ambon memang cukup mengkhawatirkan, sangat cukup buruk begitu karena memang di wilayah perairan Maluku ini masih akan terjadi cuaca buruk hingga beberapa hari ke depan, Detikers. Perkiraannya ini dari Stasiun Meteorologi Maritim Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika wilayah Ambon. Peringatan dini ini dikeluarkan untuk sejumlah wilayah perairan. Jadi pergerakan anginnya juga cukup kencang, kecepatan anginnya, ketinggian gelombang lautnya juga katanya setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah perairan Maluku. Jadi stay safe buat semua teman-teman di sana, mungkin juga termasuk teman-teman nelayan juga kali ya? Betul. Dan sebetulnya ya mungkin ini juga jadi bahan evaluasi bahwa kalau menggunakan ya baik itu longboard, apakah itu
itu kapal nelayan ataupun juga atau apapun speedboat itu mungkin. transportasi Hmm. di air, di laut terutama gitu ya. Harus satu orang satu deh life jacketnya, Hmm. ya kan? Ya, sekali lagi kita turut berbelasungkawa atas kejadian Mm-mm. ini. Semoga tidak ada kejadian-kejadian serupa yang terjadi di masa mendatang ya, Detikers. Yes. Dan kita break dulu karena kita masih punya banyak amunisi lain yang harus kita kabarin, termasuk soal tadi yang udah kita sempat singgung, Setia Novanto. Doeng. Yang kena tiang listrik ya. Itu Saya sempat suka heboh. kemewahan. Itu sempat heboh banget karena kita juga sempat ikut running soal tiang listriknya pada akhirnya. Oh. Berapa harga membangun sebuah tiang listrik? Karena kan pada akhirnya tiang listriknya tumbang kan. Betul, dan juga termasuk dari tim saintis juga ya pengen tahu seberapa kecepatan mobil itu dengan mobil yang digunakan hingga menghasilkan benjol sebesar Benar. itu. Tapi kita nggak mau bahas itunya, kita mau bahas sesuatu yang lain dari kasus ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Apakah hujan sore hari ini merupakan sebuah pertanda berkah? Bisa jadi. Iya kan? Gue sih percaya selalu hujan itu adalah berkat. Betul ya, karena walaupun hujannya besar, ini kok tirainya ditutup, ini tirai merah. Ini merah tapi angkanya hijau ya. Emang selalu oksimoron di belakang ini. Yang tidak harus jadi acuan kita, cuma jadi pelengkap aja. Iya. Kita akan kembali ulas market hari ini Detikers ya di jam 4:14, artinya udah 14 menit lewat market ditutup. Tapi kita sapa dulu bintang tamu kita. Cie, bintang tamu enggak tuh. Guest star ada Mas Haikal di sini. Halo Haikal semua. dari Halo. Mega Capital. Welcome back. Gimana hari Rabunya, Mas? Hari Rabunya cukup sibuk. Kemarin rilis data berturut-turut, jadi ngerjain yang dikerjain cukup banyak sih. Ini ada rilis data ini enggak? Apa namanya? Recap ekonomi 1 semester gitu. Jauh banget Kak. Ya kan udah lewat 1 semester. Ada first half di Kemenq kemarin nge-recap untuk kinerja APBN dan outlook ke depannya gimana sih. Gimana reviewnya Mas? 1 semester pertama ini kita lalui. Jujur tahun ini bahasnya 1 Nggak semester apa-apa. ya? Iya, 1 Nggak semester apa-apa ya? benar. Secara Oke. gambaran Karena lagi happening kasarnya juga. aja. Apalagi tadi berangkat dari Kemenq kan, APBN. APBN juga lagi disorot banget sekarang Oke. gitu. Jadi kalau mungkin kita bahas singkat aja, di 1 semester ini tuh merupakan tahun yang cukup sulit untuk GDP growth kita gitu ya. Dimana secara global GDP growth negara-negara lain itu juga slow down sebenarnya. Dimana kita kan udah bertahun-tahun GDP itu di atas 5%, sementara sekarang ini tuh terakhir di minus 4,87% gitu. Udah keluar dari zona 5%. Terus mungkin masuk yang terkini aja kali dulu ya. Di PMI kemarin kita untuk manufacturing kita tuh udah kontraksi selama 3 bulan berturut-turut, yang mana ini jadi indikasi nih GDP di kuarter kedua di 2025 ini ntar juga mungkin bakal perlambatan lagi. Bakal perlambatan lagi, lebih lambat dibanding 4,83% lagi gitu. Gue takut banget Mas Haikal tadi bilang min terus kayak Iya. apakah kita akan minus Maksudnya- resesi? Maksudnya minus dari angka Perlambatan sebelumnya tadi ya. perlambatannya. Ya. Jadi sebetulnya masih harus bergerak lebih lebih giat lagi nih untuk pertumbuhan 8%. Tumbuh sih It's tumbuh getting tapi further. melambat tumbuhnya ya Mas ya. Bukannya malah jadi it's getting further to get 8% gitu. Oh iya, tapi
kalau soal pertumbuhan masih tumbuh ya Mas Haikal, cuma Masih tumbuhnya tumbuh, melambat tapi slow down. Iya. Oke. Ngomong-ngomong 8% sebenarnya 9%. Oh enggak. Ditambahin. ada sebenarnya kalau saya ngeliatnya sih cuma satu ya cara Indonesia nge-growth-nya ke 8%. Jadi Apa tuh? kalau kita sebagai ekonom kan ngelihat GDP itu ada potensial GDP-nya sama real GDP kita sekarang gitu. Dan ini tuh bisa dilihat ketika misalnya government spending sama dari current account-nya. Kita tuh kemarin current account udah defisit cukup lebar dan government spending-nya cukup besar di tahun 2024 dan GDP itu mentok di sekitar 5 sampai 5,2%, yang mana itu adalah potensial dari GDP kita gitu sebenarnya. Dan kalau misalnya mau di-boost dari indikator GDP kan ada consumption, investment, government spending, sama net export kan. Nah kalau misalnya mau di-boost misalnya dari government spending, kalau udah di limit 5%-an itu ujung-ujungnya bakal hasilnya inflationary. Nah satu-satunya cara sebenarnya untuk kita GDP-nya bisa 8%, kalau ini pendapat pribadi saya itu dari komponen I, investment. Dari foreign direct investment, misalnya ada dari luar investment besar, dan nge-create misalnya manufacturer yang cukup besar di Indonesia, ada nge-create job creation yang besar, dan itu bisa tuh nge-push growth Indonesia ke 8% tanpa inflasi itu. Kalau saya ngeliatnya itu. 8% ini by the end of this year atau satu periode pemerintahan yang sekarang? Let's Kalau stay sekarang kalau optimistic. misalnya di akhir tahun misalnya kayak GDP kita minus gitu kan 8% cukup gampang. Misalnya kalau dalam keadaan sekarang gitu misalnya misalnya kita stagnan aja growth di 4% 5%, suatu saat kita mau nge-boost ke 8%, itu salah satu-satunya cara menurut saya dari variabel I-nya investment itu yang di boost gitu. Well, ya kita tetap harus optimis ya Iya. gitu. Itu bisa ke reach juga. Walaupun sebenarnya jadinya ya balik lagi untuk bisa membesarkan si indikator si I-nya itu, si investmentnya juga kan berarti pemerintah harus punya strategi yang cukup kuat lah ya gitu kan. Apakah investment ini termasuk juga from us people investing? Enggak, Sebenarnya kalau beda itu ya? investment di dalam yang dihitung sebagai GDP itu investment di real sector sebenarnya. Oh. Bukan. Jadi kalau investment kan kadang kalau misalnya dari foreign bisa dibagi dua tuh. Foreign direct investment sama foreign portfolio investment. Sebenarnya kalau foreign direct investment tuh yang lebih ke kayak investment dari misalnya Apple, terus Apple buat pabrik Bikin di sini, ya. itu maksudnya foreign direct investment. Tapi kalau misalnya let's say JP Morgan beli equity di sini atau bonds di sini, itu masuknya foreign portfolio investment, dan investment yang masuk sebagai hitungan I itu yang direct investment itu. Ayo semangat, ayo mobil, baterai mobil Bikin baterai EV sini. ya kan. Bikin boneka Labubu di sini bisa. Betul. Pokoknya yang kain. banyak membutuhkan tenaga kerja sini bisa semuanya. Kain. Pabrik apa? Sepatu apa tuh yang lagi hit sekarang? Sepatu contreng enggak ya, udah lewat ya. Iya, oke. Kalau gitu kita balik lagi ke market yang hari ini ditutupnya di level 6.881 atau turun 34 poin, 0,49%. Kalau dilihat dalam satu pekan ke depan, ini market nih mulai cenderung melandai lagi setelah kemarin sempat memuncak kembali ya di level 6.970. Apa nih Mas sentimennya? Apakah kalau misalnya lihat secara global kan dari perang antara Iran Israel saat ini sudah mulai mereda gitu. Apalagi yang jadi kegelisahan market? Oke, kayak biasa saya dari luar dulu baru ke Indo gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya di US sendiri, betul Iran sama Israel tuh udah gak jadi concern di market luar. Yang jadi concern sekarang adalah reciprocal tarif 9 Juli nih deadline-nya gitu. Dan ini pasti bakal jadi penentuan kira-kira sebenarnya Trump ini mau agreement-nya kemana gitu. Terutama sama si Jinping nih ya. Dan kemarin juga sama Jepang dia agak lumayan alot gitu negosiasinya, dimana Jepang gak mau impor beras dari US. Terus si Trump ngancem lagi ke tarif ke Jepang, jadinya lumayan ada concern juga. Terus selain itu ada kebijakan fiskalnya Trump, dia menamakannya Big Beautiful Bill gitu. Itu udah di-accept sama Senat atau DPR sana gitu. Jadi itu sebenarnya semacam kayak tax cut gitu. Tapi sebenarnya pendanaan tax cut itu juga mengorbankan beberapa dana seperti kayak dana pendidikan dan segala macamnya. Dan dari tax cut-nya itu dikhawatirkan nantinya defisit fiskal dari US itu membesar gitu sebenarnya. Concern dari investasi sana itu gitu. Tapi
di sisi lain kan ini kan tax cut-nya biasanya buat ke korporat. Jadi ada juga sekelompok orang diuntungin. Jadi sebenarnya reviewnya lebih ke reaksinya lebih mix sih kalau si Big Beautiful Bill-nya itu. Paling kalau dari market luar sekarang concern-nya 2 itu. Jadi kayak deadline dari reciprocal tarifnya 9 Juli sama Big Beautiful Bill-nya si Donald Trump. Terus kalau dari Indonesia cukup banyak nih rilis data kemarin. Jadi ada data trade balance sama data CPI inflasi. Gimana trade balance kita kemarin kan shrinking tuh dari jadi cuma 0,16 billion USD sekarang udah jadi 4,3 billion USD lagi udah naik lagi. Sebelumnya kan 4,9 turun terus naik lagi. Dan kemarin saya juga argumennya kan ini cuman sementara doang transshipment. Jadi mungkin aja emang ini ke validasi gitu. Jadi kayak emang sementara aja kemarin shrinking trade balance kita. Nah yang dari inflasi core CPI kita tuh ngalamin penurunan sedikit sih dari 2,42 ke 2,37. Dimana kadang kalau kita sebagai ekonom ngeliat core CPI itu juga bisa sebagai indikator untuk ngeliat daya beli masyarakat. Yang mana penurunan core CPI ini juga mungkin aja berkorelasi gitu sama penurunan daya beli masyarakat. Dan ini juga ke confirm sama PMI kita from manufacturing index tadi yang udah kontraksi sama 3 bulan gitu. Nah ini juga menjadi lampu oranye lah bagi GDP growth Indonesia. Makanya market kemarin lumayan berspekulasi bahwa kemungkinan BI either di Juli atau Agustus bakal melakukan rate cut gitu. Tapi kayaknya sulit ya. Apa seberapa realistis tuh BI bisa nge-cut BI 7 days repo rate untuk bulan ini? Kalau di kuartal 3 mungkin lumayan optimis sih saya untuk BI bakal melakukan rate cut. Tapi kalau untuk bulan ini mungkin lebih ke masih 40%-an lah, masih di bawah 50%. Belum dulu berarti. Confidence saya. Mungkin BI bakal ngelihat si Jerome Powell tuh mau kemana dulu. Kan dia kemarin ditanya mau nggak gitu nge-rate cut di bulan Juli, dia bilang ya depends on the data gitu. Kayak dia masih kayak jawabnya sebenarnya lebih jawab ala-ala politisi aja sih si Jerome Powell itu. Tapi kalau misalnya PMI-nya udah kontraksi terus kayak daya beli masyarakat udah turun, sekarang kan BI concern-nya udah nggak kayak dulu di mana dia fokus di stability, tapi sekarang dia dengan pidatonya Pak Peri itu udah juga fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana sekarang pertumbuhan ekonominya udah mulai terancam, ya mau nggak mau kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif itu perlu dilakukan gitu. I see. Oke. Jadi apa yang bisa dilakukan sama investor untuk menanggapi market yang kayak gini? Kalau dari saya pribadi ngelihatnya mungkin kalau misalnya mau invest di equity, invest di saham yang gak begitu berhubungan erat sama konsumsi masyarakat, GDP dan segala macamnya. Jadi atau yang Lagi sifatnya lemah daya belinya. inelastis gitu. Contoh misalnya health sector gitu. Itu menurut saya masih cukup menarik gitu. Itu yang inelastis tuh. Inelastis karena mau seberapa banyak atau seberapa dikit duit kita juga Kalau kebutuhan untuk health sector misalnya kita kena sakit apa ya pasti ke rumah sakit juga gitu. Iya benar, apalagi kemarin ada yang habis diakuisisi ya. Betul. 1T ya. Sama Dah. perusahaan Iya, besar. Gitu. Kalau equity berarti lebih ke saham tadi yang apa tadi istilahnya Mas? Health. Defensif. Oh, Inelastis. inelastis. Inelastis tuh lebih ke kayak dia mau gimana pun keadaannya akan selalu orang. Tapi konsumsi kan juga gitu harusnya. Maksudnya saham-saham retail. Ini sebenarnya inelastis itu bahasa saya aja sih, bahasa iya. kayak nggak begitu berhubungan sama consumer demand ataupun GDP. Tapi kalau secara umum sebenarnya orang bilangnya bisa defensive stock gitu. Kayak saham-saham yang sifatnya defensif. Tapi kalau saya ngeliatnya mungkin orang bakal bisa bilang padanannya health sector kayak retail itu juga bisa sebagai defensive sector. Tapi kayak misalnya jual retail semacam perusahaan-perusahaan retail itu tetap sifatnya lebih elastis menurut saya dibandingin kalau health sector. Karena kalau health sector itu kan benar-benar necessity yang hubungannya hidup mati lah. Ini kayak common sense. Kalau retail sector kayak mau belanja atau apa itu masih bisa dipospon ataupun substitusinya yang lebih murah itu lebih banyak gitu dibandingkan kalau misalnya health sector. Ini pandangan pribadi saya aja sih. Tapi kalau kata orang-orang nih di momen yang sekarang di mana ekonomi penuh dengan ketidakpastian dan APBN juga tidak cukup leluasa gitu ya menahan gejolak-gejolak saat ini,
Investasi katanya saat ini yang terbaik adalah di RDPU Mas. Karena masih bisa kasih return kayak 4-7% setahun. Ya lewat dari inflasi kan. Sementara kalau di saham tuh jauh lebih volatil untuk saat ini. Gimana menurut Mas pandangan itu? Ya sebenarnya tergantung risk profile dan seberapa besar wealth dari kita gitu sih. Kayak kayak semisal kalau misalnya duit kita masih dikit gitu. Buat apa kita RDPU gitu? Mending kita speculate untuk dapat risk to reward yang lebih gede gitu. Kalau itu tapi kalau misalnya Masnya duitnya ada ratusan miliar triliunan mungkin wise gitu kalau untuk masuk dananya ke RDPU ataupun untuk defensif aja. Dan tergantung juga sih tujuannya apa gitu. Kalau misalnya orang-orang yang emang pengen nge-generate wealth lebih banyak lagi di saat sekarang sih sebenarnya masih bisa-bisa aja gitu. Masih tetap ada banyak opportunity untuk dapetin return yang cukup oke gitu di financial market. Alright then. Jadi ya sekali lagi ya balik lagi bukan kebutuhan apa kemampuan profile. Ya be wise aja ya Detikers. Be wise. Mengeluarkan setiap rupiah dari dompet kita sekarang gitu. Interesting. Masih ada 2 hari lagi. Kayaknya udah gak ada long weekend lagi lah ya. Ini market udah santai September. nih. Kayak kemarin mungkin long weekend mulu nih IHSG. Tapi benar justru kata Libur Mas Haikal soal resiprokal ini karena udah mau dekat ke deadlock ya, deadline-nya benar. Indonesia juga kan kemarin juga nawarin negosiasi baru juga kan. Betul, ya. Dan masih belum tahu nih apa decision dari US sendiri kayak gimana. Jadi ya we'll see. Kapan sih Mas tepatnya? 9 Juli. 9 Juli ya? 9 Juli. Seminggu lagi. Exactly. Dan Trump sih ngomongnya dia nggak mau lagi memperpanjang tapi kita tahu sendiri ya Trump omongan. Iya benar. Kemarin aja udah bikin lagi sih. Kayak kemarin udah bikin dar-der-dor, abis itu diubah lagi angkanya, udah gitu ceasefire. Santai dulu ya, ditunda. Sekarang berarti 9 Juli ini tuh angka yang akan di fixkan untuk setiap negara atau untuk seluruh negara. Pakai papan ajaib itu tadi dia. Pakai papan lagi. Kayaknya sih udah nggak pakai papan lagi sih dia, udah tinggal deal-dealan antar negaranya aja. Ada update mungkin ada update mungkin dari hasil negosiasi kita? Kan kita sempat negotiate kan kemarin. Dari kitanya sih udah ada gitu. Kita kan merevisi beberapa sektor kita kan 9 untuk masalah impornya. Dan juga kita nawarin beberapa kerjasama kayak nikel itu ke Amerika Serikat, tapi respon dari US-nya sendiri itu belum jelas gitu mau gimana gitu. Dan dia juga mungkin saya lihatnya US mau fokus ke major country dulu mungkin baru ke kita gitu, kayak ke Jepang dan lain-lainnya. Oke. Iya. Kita major country Mas, kita punya 17.000 pulau. Oh iya salah saya. Kita middle force, apa sebutannya? Middle power sebutannya. Yang penting gak middle minded ya. Oh jangan. Anyway terima kasih banyak Mas Haikal. Kita tutup market review hari ini Detikers. Kita akan kembali lagi untuk market review lainnya besok. Tapi kita mau break dulu karena habis ini kita akan bahas. Nah akhirnya kita akan bahas Setia Novanto karena ahlinya sudah hadir di sini. Hadir di sini. Habis ini ya. Detikers will be right back still on Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Wow. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan untuk membuka segmen sore kita ini, kita juga akan menunjukkan KTP kita di sini. KTP gue udah patah. Parah banget nih di Dukcapil. Gimana sih cara ganti KTP yang patah? Ya itu ke RT RW dong. Kembali ke Pekanbaru dong gua. Gak bisa email. Gak bisa, harus lokasi langsung. Iya. Coba kita tanya sama Pak Camat satu ini. Pak Camat yang sudah hadir bersama kita juga. Mas Dhani Irawan, Wakil Redaktur Pelaksana Detik News. Selamat sore. Welcome back to Detik Sore Pak Dhani. Masih ada KTP-nya? KTP masih ada. Masih ada kan? Seumur hidup kan ya KTP? Iya benar. Walaupun di tanggalnya tuh ada tanggal, tapi kalau udah sekarang seumur hidup kan, nggak perlu harus diperpanjang, diperbarui lagi jadi seumur hidup kan? Ya lihat dulu ada chipnya nggak?
Chip Chip up, Chip Endel, Bill Gates. Chip. Chip Endel. Enggak, maksudnya kan itu ada waktu tertentu yang kayak kalau udah terakhir update di tahun ini berarti udah KTP elektronik gitu kan. Updatean Emang iya, OS-nya gua dulu baru di tahu tuh. KTP-nya, Pak. Udah ada Ngomong-ngomong soal hologram. IKTP, kalian masih ingat nggak kasus yang bikin heboh satu negara nih Yang soal mana IKTP? tuh, Kak? Yang mana tuh, Yang Kak? dulu ada benjol-benjol di sini. Yang Saya suka kemewahan. siapa lagi? Tadinya Kalau udah nggak ini kan tidak membersamai. udah Enggak, enggak, enggak. udah lama enggak. Setia Novanto, mantan Setia ketua DPR yang baru saja dikabulkan PK-nya atau peninjauan kembali oleh MA ya. Mungkin Pak Dhani mau mengelaborasi dari situ soal PK yang dikabulkan oleh MA ini seperti apa? Pak Dhani duduk perkaranya. Duduk. Udah duduk sih Masa saya. Duduk ya. Mau sambil Berdiri perkara berdiri? ya. Boleh ambil berdiri nggak gitu. PK-nya sebenarnya sudah diajuin sekitar 5 tahun yang lalu apa ya, kurang lebih gitu. Dikabulkannya baru ini? Dikabulkannya awal Juni. Kalau di keterangan di situsnya disebutin 1956 hari. Nah, udah. repot Emang banget. harus pakai hari ya? Iya, gua nggak tahu itu dari- berapa Atau tahun hiperbolis gitu. tuh. Iya, harus hiperbolis. 1900-an hari dari putus. Pengajuan. Dari Oh, pengajuan. Iya, diajunya 2020, diputusnya baru kemarin awal-awal Juni lah gitu. Apa isinya? Isinya PK-nya dikabulkan, hukumannya yang sebelumnya 15 tahun itu dikurangin 2,5 jadi 12,5 tahun. Kemudian ada 2 poin yang disebutin, satu lagi soal hak politik. Hak politik tuh jadi dalam vonisnya yang sebelumnya disebutkan bahwa setelah Pak Setia Novanto selesai menjalani Hukumnya? hukuman 15 tahun itu, selama 5 tahun itu dia tidak boleh dipilih maupun dipilih sebagai Pejabat pejabat atau segala macam. Nah itu dari 5 tahun jadi dikurangi juga jadi 2,5. So he's planning to Tuh. do something atau Do bukan do something ya, maksudnya mau menjabat mengajukan, lagi. iya, mengajukan diri untuk dijabat lagi after menyelesaikan masa hukumannya yang juga dikabulkan Ya, dipotong. Ya siapa tahu Pak Setia Novanto mau jadi YouTuber RT? aja. YouTuber. Ya kan nggak usah Content dipilih, creator. ya itu kan Iya. biarin aja. Iya, nobody knows maksudnya. Nobody knows. Tapi kenapa Nggak butuh. pertimbangannya Pak Dhani? Nah, di situs MA-nya memang biasanya untuk putusan tuh baru mencantumkan amar putusan yang tadi disebutkan, tapi untuk lebih detailnya belum ada putusan lengkap yang diupload di situs. Oke. Biasanya ya pada akhirnya kita emang dalam posisi menunggu lengkapnya. Oh, itu belum ada ya, itu yang belum dirilis ada. ya? Jadi yang baru dirilis baru tentang hal tersebut gitu. Tapi banyak nih yang dikurangi nih, selain daripada itu juga kan dendanya dari yang 500 juta subsidi kurungan 3 bulan jadi 6 bulan ya. Bertambah juga katanya gitu. Dan Oke. Yang namanya? so far sih yang dikurangin adalah itu kalau yang uang pengganti, ada uang pengganti itu sebenarnya kan jadi kenapa langsung ke PK pertama karena pada saat putusan tingkat pertama diterima, maksudnya Novanto menerima putusan tersebut. Jadi kita tidak melewati banding, tidak melewati kasasi, ya step-step hukuman itulah. Iya. Jadi terus kemudian di 2020 dia mengajukan PK. Pada saat itu selain hukuman badan ada uang pengganti itu $7,5 juta. Di rupiah berapa miliar lah, berapa ratus miliar lah. Udah lewat nih kurs yang Ya, dulu udah sama lewat yang sekarang kurs sih yang dulu. anyway. Itu juga dipotong dengan dia sudah di putusan MA yang sekarang udah ada yang sisanya berapa. Ya. Karena udah dia sempat bayar nyicil lah. KPR nyicil lewat putusan tersebut dicicil. Terakhir berapa sih 40-an miliar kalau nggak salah ya di putusan. Saya perlu cek lagi sih. Iya 40 miliar. Yes 49 miliar. Sisanya Uang 49 penggantinya. miliar. Iya. Kalau nggak dibayar jadi pidana 2 tahun 2 ya. tahun. Cincai lah. 49 miliar. Berapa sih harta Setia Novanto terakhir? Tapi kan juga total kerugian negara yang ditimbulkan juga 2, Ya kecuali nanti ada ini triliun ya. tiba-tiba ada
pengesahan undang-undang perampasan aset. Oh. Nah, tapi Udah Lanjut. tuh. mengikuti arahan dari produser kita hari ini soal kayaknya pengen di remind Mana gitu, orangnya, pengen mana orangnya? flashback, pengen nostalgia kayaknya nih Mas Yansa nih soal Setia Novanto tuh kasusnya apa sih yang menjerat dia hingga akhirnya dihukum 15 tahun dan akhirnya sampai saat ini PK. Kan kita taunya korupsi IKTP, mungkin biar disegarkan kembali ingatan kita pada nih. Case-nya sendiri tuh di tahun anggarannya 2011 2012 kalau nggak salah. Iya 2011-an lah. Dan Ih, aku kemudian masih Aduh, pick me. masih SD. Pick me banget masih SD 2011. Orang udah 2 kali pemilu. udah Dua kali pemilu. nyoblos. 2011 lah. Nah, memang waktu itu kasus yang agak lama. Iya, udah 2014 sama ya. Agak lama diusut sama KPK. Waktu itu baru ada 2 tersangka kalau nggak salah, Pak Sugiharto dan Pak saking lamanya ya Allah lupa And the other one And the pokoknya other ya. one lah gitu. Bergulir segala macem dan berbagai macam tersangka juga ditetapin. Yang salah satu yang apa yang bikin shock publik atau mengejutkan ya Pak Setia Novanto di 2016-17. Waktu itu status beliau adalah ketua DPR di situ ya. Ya, waktu itu sebagai ketua DPR. Itu ada foto-foto. Perannya apa? Perannya berarti Pak Setnov? Pada saat itu disampaikan dan sampai bergulirnya sidang juga ya memuluskan anggaran, ngatur anggaran dan juga mendapatkan cipratan Yang terafiliasi dengan beliau dan ya. segala macam ya. Sampai sekarang juga sampai saya lupa juga udah berapa banyak orang yang menjadi tersangka dan sudah ditahan bahkan sudah bebas gitu. Termasuk juga yang saat ini masih buron juga masih ada. Iya, yang belum diketahui apakah masih hidup apa masih tidak sebenarnya. dicari sama Avenger kayaknya. Terdekat mau dicari sama Superman katanya kan, Ya. mau rilis lagi Juli ini. Berarti ya bukan satu-satunya juga bukan ya maksudnya kasus ini juga turut menjerat cukup banyak tersangka juga gitu ya. Dan kenapa ya waktu itu sangat dramanya tuh cukup panjang tuh apa ya? Karena Ya, media. Oh, enggak nih. Media. Karena emang Kenapa Pak dramanya Setnovnya sendiri juga What berdrama. makes it drama dari mulai nggak ketangkap, bukan nggak ketangkap, gimana sih Kak, pas mau ditangkap nggak ada gitu kan? Iya, kabur-kaburan. Kabur-kaburan. Iya. Ya memang yang bikin ikonik ya itu sih sebenarnya kan. Endor. Nggak apa namanya. Ada side story-nya lah Oke. ya, gitu kan. Biar berepisode-episode gitu. Lo waktu itu masih di lapangan gak sih waktu kasus ini masih bergulir? Apa udah di kantor waktu itu ya? 2016 ya? 2016 jadi cerita gue kapan Enggak, maksudnya kayak waktu itu Gua apakah lupa sempat inget. ngikutin di lapangan Kalau waktu di itu sidangnya setiap kayaknya udah proses enggak gitu. pemeriksaannya? Maksudnya secara langsung di pengadilan sudah enggak, tapi mengikuti live dan segala macamnya iya. Yang agak masih ingat ya ketika pada saat ditangkap nggak ada dan terjadi kecelakaan dan segala macam itu sudah tidak di lapangan. Jadi nggak ngikutin langsung di lokasi waktu itu ya? Iya, tidak ngikutin. Ya memang sangat ikonik mulai dari di situ, kemudian diperiksa pakai kursi roda, ketika pada saat awal sidang duduk merenung diem doang gitu kan. Jadi agak molor sidangnya dari biasanya jam 9 sampai siang. Ya begitu banyak ininya lah dramanya yang juga selain dari sosok sendiri Pak Setia Novanto, terus dramanya juga ada, jadi di combine. Sinema. Iya, sinema. Very dramatic. Tapi menarik tadi soal bagaimana hak politiknya juga akhirnya dikurangi masa hukumannya gitu ya, jadi 2,5 tahun. Apakah? Tapi aku pengen nanya dulu, kok bisa mengajukan PK? Berarti pada saat pemutusan vonis gitu ya, kan ada yang emang udah kayak nggak bisa diganggu gugat gitu, tapi kok ini boleh ngajuin PK? PK itu kan memang di kasasi itu kan upaya hukum, putusan bisa dianggap berkekuatan hukum tetap atau inkrah, itu kan memang di kasasi. Nah PK itu upaya hukum luar biasa gitu yang bisa diajukan oleh si terpidana atau hak warisnya
dengan mengajukan novum atau ya ada bukti-bukti baru. Nah itu yang sebenarnya perlu kita lihat juga sebenarnya dia di pertimbangan itu apa aja yang diajuin sama Pak Novanto. Terus kemudian pertimbangannya apa, kok bisa sampai kemudian dikurangi spesifik 2,5, hak politiknya juga di 2,5. Jadi ini sebenarnya masih abu-abu gitu. Iya. Oke. Balik lagi ke tadi Pak, pertanyaan itu soal kekuatan politik seorang Setia Novanto sebesar apa saat ini untuk bisa kembali terjun nanti dalam hak politiknya yang sudah dibebaskan itu. Tentu juga melihat dari kan yang bersangkutan kan dari Partai Golkar sebelumnya. Itu masih nggak sih kayak gitu sekarang? Gua nggak tahu deh itu Udah deh. dikeluarin. Kalau perihal itu kita Harusnya perlu sih cross udah check ya. lagi sih. Oh, siap. Takut salah Salah kalau ya. ternyata iya ternyata enggak. Kalau nggak salah lagi gitu. Seperti Golkar sempat komentar tentang case ini. Kalau nggak salah sih bilangnya ya minta dikurangin lagi gitu. Cuman nggak tahu. Tadi sempat lihat sekilas doang. Oke. Tapi apakah kemudian dari kadang kan kita melihat politik melihat seperti menyambungkan benang-benang omongan-omongan ini untuk menduga-duga menganalisis gitu. Yang jelas adalah ketika vonis ini dikurangin, tentunya Pak Novanto akan bebas lebih cepat gitu. Dari hitung-hitungan kasar yang tadi redaksi juga coba susun memang di 2029 atau berapa kok? 2029. Cuma itu hitungan kasar di mana kita kapan dia masuk penjara, kemudian hitungan hukuman, tapi kita belum memperhitungkan tentang remisi dan segala macam. Jadi lebih cepat ya artinya. Yes, karena kan dia juga sudah mendapatkan remisi sebelumnya. Take and give sih sekitar mungkin 2 tahunan lah. 2 tahunan lebih cepat dari tanggal yang bisa diasumsikan ketika dia bebas. Belum juga kalau misalnya katakan beliau bebas bersyarat. Ya let's say berarti kalau kita melihat tahun politik yang mendekati juga. Benar. Gitu. Makanya ketika kita melihat cocokologi tersebut ya Bisa sangat wajar untuk suuzon menyambungkan hal tersebut. Iya. But do people still trust him after all the things that happen? Aduh banyak banget contohnya Pak yang Iya kan? orang masih tetap bisa kembali naik ke pucuk tapi Iya. Kita tidak perlu menyebutkan siapa-siapanya, cuman ya banyak contohnya sebenarnya gitu. Untuk nama-nama yang akhirnya juga terseret dalam kasus ini, ada nama-nama yang perlu kita segarkan ulang lagi nggak? Pas kayak siapa gitu yang akhirnya kita juga perlu ingat nih bahwa ada sosok ini juga yang di belakang Setia Novanto atau sebenarnya sebagian besar sudah. Memang pada saat itu dalam dakwaan KPK menyebutkan beberapa nama yang mendapatkan aliran uang dan segala macam. Debatable juga karena dari orang-orang tersebut juga membantah, dalam persidangan juga ada yang muncul ada yang tidak gitu. Dan kemudian kembali lagi sih sebenarnya kembali lagi ke KPK apakah masih mengusut hal ini dan segala macam. Yang jelas ya satu di mana satu yang tadi buron itu yang masih dikejar Avenger di Singapura si Thanos. Itu mungkin akan jadi mungkin bisa jadi babak baru untuk refresh peringatan publik juga, aliran duit kemana dan segala macam. Karena agak salah satu case yang pernah saya ikuti tapi agak tokohnya banyak dan alirannya tuh jelimet gitu. Jadi nggak sesimpel kayak ini ngasih duit ini beres urusannya, tapi agak jelimet juga gitu. Karena duit ke Pak Setia Novanto pun juga pada saat itu dalam persidangan juga jaksa yang menjelaskan juga agak perlu dipahami lah karena transaksinya ada yang di luar negeri dan segala macam gitu. Gitu. Oke. Well, it's still a long way to go ya untuk menantikan saga ini seperti apa kelanjutannya. Tapi ya tetralogi. when it comes to Setia Novanto and the parties selalu menarik lah untuk bisa ditelisik, ditelusuri, diungkap gitu ya. Belum lagi sekarang beliau juga udah jambangan kan. Iya terakhir. Cuman nggak tahu potret terakhir. Cuman terakhir ya itu tampilan baru lah.
Benar. Ya, Oke, kalau gitu. Satu ada- lagi juga. Apa? Soal biasanya kan kalau udah ada putusan baru kayak gini pasti ada komentar dong dari Iya, orang-orang yang betul. berafiliasi dengan Yes. beliau, termasuk dari tokoh partai politik mungkin atau dari pejabat tertentu Atau mantan-mantan Kalau- besti. Mantan Bisa. bestie. atau dari pengacaranya yang kemarin. Oh iya, how is he? How is he komisi doing itu. now? Ya, dia kalau yang bersangkutan udah Pak Freddy itu udah bebas gitu. Iya. Tahun berapa ya bebas tuh? Dan juga sudah tidak menjadi pengacara lagi, iya. pengacara Pak Novanto lagi gitu. Kalau yang berkomentar terakhir sebenarnya kita juga yang harus kita tanya ya KPK yang prinsipalnya gitu. Kalau dari KPK ya normatif masih menyampaikan tentang tetap menghormati dan segala macam. Memang secara aturan KPK juga nggak bisa PK gitu. Kalau bandingan biasanya kalau di putusan yang sebelumnya banding dan kasasi ini masih dua pihak tuh untuk ini. Kalau yang ini dari satu sisi doang gitu, dari si terdakwa. Jadi KPK apa bahasanya? Ya nerimo lah pada akhirnya. Jadi Menghormati. normatif aja Normatif semuanya. aja. Tapi yang udah pasti sekarang responsnya pada normatif ya. Termasuk dari Golkar juga mungkin sudah ada respons. Yang saya baca sih belum jatuhnya. Oke. Belum ada ini ya, belum ada komentar. Ya Oke ada, deh kalau ada, gitu. ada beberapa yang inilah yang komentarnya juga sama berkelakuan baik, taat segala macam bla bla. Kita kan politis sekali bangsa pemaaf. gitu. Iya, berkelakuan baik di Bagaimana penjara tuh kayak gimana sih? tidak cukup tidak jera gitu atau tidak jera-jera setiap pelaku kejahatan kriminal di negeri ini ketika kita tuh orangnya pemaaf-maaf, suka cepat melupakan kesalahan orang lain gitu ya. Ya berarti update yang bisa kita nantikan adalah apa aja mengenai kasus ini? Yang jelas sih pasti ada yang benar tadi kata Mas Edo, suatu hal baru pasti akan komentar dari A, B, C dan E. Ya. Cuman yang kalau dari segi ininya kita perlu menunggu putusan lengkap agar lebih terang gitu. Oke. Sebenarnya apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari dipotongnya memang bukan yang anjlok sekali ya, misal kata dari 15 jadi 12,5. Tapi ya tetap aja ini jadi catatan apa pertimbangan majelis hakim. Jadi sebenarnya itu yang ditunggu dan juga biasanya ada putusan-putusan seperti ini juru bicara MA akan menyampaikan gitu. Walaupun belum ada putusan tapi biasanya akan konferensi pers dan sampai saat ini belum ada informasi mengenai hal itu. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa dikejar duluan MA. Sama ngejar Thanos juga ya. Ngejar Thanos. Iya. Tapi kalau gelasnya Mas Dede udah ditemukan udah tahu Mas Dani. Itu juga. Itu udah Itu ditemukan. salah satu misteri abad ini. Tapi itu adalah bentuk bahwa sebetulnya itu gotong royong. Iya, Betul. jadi pada nyariin kan dan mencari. ketemu setelah 56 reply. Dan Anjir di itu. in less than 24 hours, in Iya. less than 5 hours. Cepet Kehilangan jam berapa? Jam Kayak di momen ini nanti kalau misalnya ada info kehilangan, Nah. nah bikin di email aja ya. Betul. Selamat Termasuk untuk Mas Dede juga yang sudah ketemu gelasnya. Mudah-mudahan Iya. bisa lebih dijaga lagi barangnya. Termasuk juga ini reminder untuk Detiker semua untuk bisa menjaga barang kesayangannya. Baik itu di rumah, di kantor, dimanapun kalian berada itu harus tetap dijaga. kata Detikers, Dede siapa? Dede Yusuf. Dede siapa? Dede siapa? Itulah. Kenapa Dede lu jelas. ngomongin Thanos ke Dede? Mama Dede. Oke, Ya Allah. kita tutup Thank you, Mas Dani. editorial review hari ini. Terima kasih Pak Dani atas informasi Sama-sama. dan kedatangannya. Silakan kembali dengan menempuh hujan yang sepertinya Gendong. cukup deras ya untuk Ya ditempuh Allah. ya. Bawa laptop Gendong tapi kan bisa abis. kerja dari sini. Itu dia. Detikers Oke, juga oke. jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sampai 5:30 nanti. Habis ini kita mau belajar lagi soal perencanaan keuangan. Makanya tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma
Ore. Di penutup hari ini segmen terakhir juga menyambut hujan yang semakin deras Betul, I juga was about ya. to say that karena memang kayaknya suara kita agak noisy ya jatuhnya. Nggak tahu deh ini. Betul, mau ASMR Beneran nggak? langit. ASMR dulu. Tapi ya mudah-mudahan ini penanda berkah juga karena abis ini sebenarnya kita mau ngomongin juga soal cuan. Ya nggak akan jadi cuan kalau nggak dikelola dengan baik sebenarnya. Exactly. Ya kan? Meskipun ketidakpastian cuaca saat ini juga sedang kita alami, ketidakpastian ekonomi juga sayangnya juga setengah kita alami. Betul. Nah, biar kita juga tahu bahwa kecuanan kita ini lancar, kita cek dulu Kelancaran lalu kelancaran lintas. lalu Ada banget sih hubungannya karena kan kalau misalnya macet berarti ada potensi ekonomi yang tertunda pada terlambat. akhirnya. Iya betul ya. Kita akan cari tahu dulu soal lalu lintas sore hari ini. Kayaknya sama Ibda Syahra lagi ya. Let's go. Mari kita ceki-ceki. Selamat sore Ibda Syahra. Halo, selamat sore. There you go. Selamat sore Ibda Syahra. Ini hujannya makin deras nih Ibda Syahra. Kita expect akan ada hujan riuh rendah yang akan dilaporkan Ibda Syahra juga ya dari berbagai lokasi yang ada di Jakarta ya. Riuh rendah. Itu nggak tahu aku. Wah ini baru ya. Ini banyak, Kota ini Kasablanca. emang kayaknya rata sih. Sampai Bekasi Barat pun juga mendung. Nah, coba kita lihat langsung dari pantauan CCTV NTMC Polri. Silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Detikers kembali lagi dengan saya Ibda Syahra dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan kembali Resolusinya menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas 180p. terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama yaitu dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau ramai. Dan kemudian untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah bandara pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas di tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan dalam kondisi darurat saja. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua yaitu dari kawasan Bundaran Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Ujung Berung atau maupun Jalan Jakarta yang akan menuju ke arah Cilenyi pada sore hari ini terpantau lancar. Meskipun demikian kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kondisi jalan yang cukup licin pasca terjadinya hujan. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi. Ya, baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir yaitu dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Dapat kita saksikan bersama bahwasanya untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun yang hendak menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan juga yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada sore hari ini juga terpantau ramai. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya bagi Anda yang hendak menggunakan jalur tol, agar untuk kembali mengecek saldo e-tol Anda. Pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan lalu lintas. Dan kami juga mengingatkan kepada Anda, khususnya pengguna jalan roda 2, antisipasi kondisi curah hujan yang kurang menentu pada sore hari ini. Harap untuk selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan, namun tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Salam presisi Ibda Syahra, terima kasih banyak atas laporannya. Stay safe di Terima sana dan kasih. selamat bertugas kembali. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong soal
ketidakpastian. Hari ini kita bahas soal ketidakpastian ekonomi ya Detikers, tapi Betul. lebih ke POV gimana caranya bisa menangkis segala macam Nah, ketidakpastian tersebut. menyikapinya biar tetap wise dan ya nggak ikutan loss juga gitu ya. True. Oleh karena itu, setelah ini kita akan ngobrol bersama dengan pakar perencanaan keuangan bersama dengan Mas Mizan Seno Adi. Mas Mizan, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, welcome to Makasih. Detik Sore Pak Mizan. Sehat selalu. Sehat Sehat selalu selalu, dong, mudah-mudahan walaupun ya. kondisi Bicara. keuangan negara lagi nggak sehat, keuangan Geopolitik teman-teman lagi deg-degan. geopolitik lagi deg-degan, atau mungkin keuangan dari Detikers juga ya, yang juga lagi nggak sehat karena banyak banget sekarang yang kena PHK dan segala macam. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight baru buat Ya. kita supaya bisa kembali meningkatkan ekonomi kita lewat sejumlah strategi investasi cerdik di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Yes. So, jadi gimana nih soal ya kita kayaknya sebenarnya lagi deg-degan juga dari berbagai aspek gitu ya, lagi cukup banyak diserang juga, termasuk kali ini ada ya konflik Iran dan Amerika Serikat juga gitu ya, dan gimana dampak utamanya mungkin terhadap keuangan di negara kita, Mas Mizan? Oke, baik. Terima kasih sudah mengundang kami. Mhm. Jadi kalau saya tipenya konvensional ya, ngelihatnya itu dari top down. Jadi kita lihat dulu ini dari makronya, Mhm. makro global, makro regional, di Indonesia gitu kan ya. Nah, ini memang secara historis kan memang nggak bisa terlepaskan nih perang ini Iran Betul. Amerika ini, memang karena sudah sejak pergantian dari Halevi ke Mullah itu langsung mendeklarasikan anti Amerika. Jadi memang nggak bisa kita Ya. apa-apain. Jadi yang kita bisa lakukan kira-kira dampaknya buat kita siapa gitu kan ya. Nah kalau dampak secara global itu memang cenderung kalau terjadi eskalasi, apalagi sampai dia menutup Selat Hormuz itu ya, walaupun nanti berbagai kalangan bilang kayaknya kecil kemungkinannya. Walaupun sekarang juga tensinya sudah mereda ya Pak. Iya, sudah mereda gitu ya. Kalau terjadi eskalasi lagi, itu memang dampaknya besar. Ya. Oke. Yang pertama kalau secara ekonomi global itu pertama peningkatan harga minyak. Nah, kan pasti akan memukul semua negara. Karena minyak itu kan jadi salah satu komoditi, istilahnya 60% komoditi negara di seluruh dunia gitu ya. Kenaikan harga minyak itu nanti akan memicu yang lainnya lagi, Betul. yaitu inflasi global juga. Inflasi global akan naik juga. Dan tidak menutup kemungkinan inflasi di Indonesia juga ikut terkerek. Otomatis, ya otomatis itu. Nah kenaikan harga minyak ini contohnya ya, di APBN kita itu aja kan ada penetapan, jangan APBN dulu deh, ini global dulu ya. Jadi kenaikan harga minyak otomatis memicu inflasi global, terus juga akan memicu supply chain, karena transportasi antar negara butuh minyak. Terus Mobilisasi ya, logistik ya. kalau harga minyaknya naik, supply chain-nya juga akan naik, maka harga-harga barang akan naik. Betul. Termasuk kena di kawasan. Ya memang saat ini Indonesia belum terlalu terkena dampak ya, karena alhamdulillah kita cukup resilient karena ditopang dengan konsumsi dalam negeri yang tinggi. Walaupun sekarang juga lagi menurun ya konsumsinya ya, karena banyak PHK tadi disebutkan. Nah itu, tapi masih pertumbuhannya masih 4,7, 4,8 ya GDP-nya, jadi istilahnya masih oke lah dibanding dengan kawasan ya. Jadi 3 itu minimal, kenaikan harga minyak, inflasi global, supply chain-nya juga jadi mahal. Itu yang global ya. Terus juga terjadi perlambatan ekonomi global. Bahkan sebelum sebelum Perang. konflik ini kan sudah ada perang dagang. Betul. Habis itu Perang tarif, Rusia. kan tarif kan. Tarif itu aja jadi 1 jadi 2 tuh. Betul. Jadi 2 sekarang tuh nego antar negara, termasuk Indonesia. Yang proposal pertama udah ditolak tuh sama mereka, ajuin proposal lagi ya. Dengan itu IMF udah menurunkan target GDP negara-negara itu. Betul. Dan menurunkan tuh. Nah,
maka kita juga otomatis harus merevisi lah istilah menyikapi itu. Ya. Jadi otomatis semua negara akan terdampak. Baik. Nah, kalau ke Indonesia juga berpengaruh tuh dengan kenaikan harga minyak itu, maka akan membebani APBN. Betul. Otomatis itu. Karena Subsidi. subsidinya akan naik. Karena APBN kita itu matoknya $82 tuh. Nah, sekarang masih di asumsi kisaran makronya ya. 75-78 lah ya. Per dolarnya, per ounce-nya ya. Nah, kalau misalkan naik jadi Hormuz ditutup, eskalasi lagi, naik jadi 85 aja, itu udah luar biasa. Apalagi sampai 90-100. Nah, itu akan memukul APBN lah itu ya. Betul. Nah, terus juga hitungannya rata-rata Pak ya, yang di asumsi makro tuh. Iya, betul. Otomatis juga inflasi dalam negeri akan tertekan juga. Right. Sebenarnya apa yang dialami di dalam negeri saat ini kan udah kerasa nih ya, walaupun ini yang dialami kita sekarang bukan dampak dari perang Iran Israel saat ini ya Pak, tapi lebih ke yang dulu-dulu sebelumnya gitu, yang termasuk COVID. Bener. Yang saat ini kita rasakan yang adalah PHK, deindustrialisasi dan macam-macam deh yang namanya indikator perlambatan ekonomi. That's why kita penting untuk bahas ini, meskipun ini belum kerasa mungkin dampaknya langsung ke kita sekarang, tapi penting sekali untuk memitigasi ini di masa depan biar nggak kayak yang kita alami sekarang gitu ya. Betul. Termasuk juga ya cara mengelola dana pribadi gitu ya, biar nggak salah langkah gitu. Karena iya kita tahu bahwa sebetulnya juga tiap orang punya profil yang berbeda-beda. Tapi kayaknya kalau urusan ngatur tuh mungkin ada pakemnya atau ada rulesnya gitu. Kalau ya. kata nenek moyang kita, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini kalau udah hujan ya udahlah tetap aja buka payungnya daripada basah mulu ya. Benar. Gimana nih Pak Mizan soal bagaimana perencanaan kita menyikapi di masa mendatang, mungkin it's gonna be worse than this. More than this kesusahannya, sehingga hari ini kita harus merencanakannya lebih matang lagi. Seperti apa kiat-kiat atau step-stepnya? Oke. Ya, ini pertanyaan menarik. Dan itu harusnya ditanyakan oleh semua orang. Terutama ya yang kena PHK segala macam ya. Yang benar, dengan kondisi saat ini yang perlu kita lakukan adalah fokus ke diri sendiri dulu ya. Terutama ke leher ke atas istilahnya ya. Oh gitu. Dari atas. Jadi perlu kita memperkaya ilmu kita. Value kita. Banyak belajar. Jadi edukasi diri. Diri. Yang pertama. Yang kedua, kita coba kenali profil risiko kita. Profil kita apa sih? Saya ini orangnya agresif atau orangnya konservatif? Saya agresif sih Pak, suka nyakar-nyakar orang. Wah, itu lebih ke ngamuk. Kadang-kadang suka berbalikan tuh. Mungkin di berhubungan itu agresif, tapi kalau di keuangan konservatif. Oh gitu. Banget. Psikologinya seperti itu. Bisa Oh jadi gitu. Jadi begitu. orang yang terkesan ekspresif segala macam, ternyata di keuangan dia cukup konservatif gitu ya. Bisa jadi gitu. Taunya gimana caranya? Gampang banget sekarang, buka medsos, buka website, lihat aja di web-webnya OJK juga ada, webnya sekuritas itu ada tipsnya, KYC, know your customer. Isi aja, paling ada 5-6 pertanyaan, isi ada skornya. Oh, saya ternyata rendah atau konservatif. Oh, saya ternyata tinggi atau agresif. Itu ketahuan tuh. Kenapa harus tahu itu? Karena kita untuk mengeluarkan duit nanti itu harus sesuai profil kita. Betul. Itu ya yang kedua, edukasi, pahami berisiko, terus kita siapkan dana daruratnya paling penting. Penting banget. Kadang-kadang orang meremehkan. Padahal dana darurat itu sangat powerful untuk kejadian tiba-tiba, baik yang positif maupun negatif. Itu bisa saya terangkan. Wah, saya baru dengar yang positifnya apa dana darurat digunakan Pak? Iya. Kan negatif dulu ya. Negatif kan kalau misalkan ada kecelakaan, PHK, misalkan gitu ya. Yang positif juga ada. Menikah, lahiran. nyokolain anak. Nah itu plan-plan kayak itu kan. Iya. Kan udah Atau misalkan Mbak Isa udah punya anak atau belum? Udah ada 12 dia Pak. Kucing kali gue. Belum Pak. Belum. Nah itu
Tiba-tiba nih Nah. dipanggil sama calon mertua, Hmm. minggu depan ya nikah ya. Oh, bayarin dong om tante. Enggak ya? Nah itu bisa digunakan duit itu istilahnya. Oke, itu Sebenarnya. contoh case-nya seperti Iya, itu. jadi powerful. Iya. Nah selain itu juga perlu kita kalau mau berinvestasi itu yang jangka panjang, jangan yang pendek-pendek. Maksudnya gimana Pak? Misalkan kita milih sesuatu, misalkan ingin berinvestasi, yang jangka panjang, mau beli saham, mau beli reksadana, itu yang jangka panjang. Berarti kita nggak boleh trading maksudnya? Trading tuh investasi jangka pendek nggak sih? Pendek banget. Trading boleh kalau tahu ilmunya. Atau trading is not part of investment actually? Iya benar, cari untung, mau cari cuan. Tapi itu sekali lagi, modal itu ada dibagi 3. Ya. Modal ya, modal uang, modal waktu, modal pengetahuan. Oke. Salah satu aja nggak punya, jangan main trading deh. Karena Jadi harus lengkap tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Betul. Walaupun sebenarnya dalam segala bentuk investasi pun juga harus tahu ya, harus punya tiga-tiganya juga. Iya. Setelah punya ilmunya juga. Oke, setelah kita tahu profilnya misalnya agresif ataupun konservatif, apa next step-nya gitu? Nah, next step-nya kita harus nyari informasi aset-aset atau instrumen-instrumen apa sesuai dengan profil kita. Oke. Kita harus pilah-pilah tuh. Ini loh aset-aset yang risikonya rendah, yang risikonya menengah, yang tinggi. Kalau kita orangnya moderat, ya bisa masuk ke aset-aset yang moderat. Contohnya apa? Contohnya ke reksadana pendapatan tetap, misalnya contoh gitu ya. Reksadana pasar uang, itu yang moderat istilahnya. Yang masih bisa risikonya kita tanggung gitu lah ya. Jadi itu gunanya. Oke. Menarik. Kadang-kadang orang tuh mikir investasi itu bagian dari dapetin cuan gitu. Padahal ini saya curhat saya nih Pak ya. According to my humble opinion. In my honest opinion. Ya investasi itu bagian dari lo mengamankan masa depan alias melindungi nilai yang lo punya sekarang gitu. Sehingga di masa depan dia tidak tergerus sama yang namanya inflasi gitu. Nah tapi anak-anak zaman sekarang pahamnya investasi itu adalah cari cuan, untung secepat-cepatnya dalam angka yang tinggi gitu. Padahal rumus dari investasi sendiri tuh yang saya pelajari adalah investasi itu ya butuh waktu panjang, it's a long game, terus dia tidak instan dan selalu berbarengan dengan namanya risiko gitu. Pendapat Pak Mizan soal anak muda yang, gue bawa anak muda lagi, atau orang-orang yang suka mencocok logikan antara investasi dengan cari cuan. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi pendapat saya investasi itu bisa untuk jangka panjang, bisa untuk jangka pendek. Tapi kembali lagi harus tahu ilmunya. Makanya tadi di awal kan edukasi diri dulu. Kejadian di saya juga Mas. Gimana Dulu tuh? pertama kali kenal saham tuh, masih baru punya duit banyak, waktu luang banyak karena belum banyak kerjaan, ya kan? Dan kesempatan juga banyak kan. Ya udah investasi. Pengen dapat cuan cepat, gede. Berarti emang habitnya anak muda ya? Karena saya belajar kan, pertama untung tuh karena kita lihat pergerakannya, apal kita nih. Contohnya Telkom, waktu itu saya jadi Telkom itu tiap minggu itu bergerak menyentuh garis Bollingernya pasti akan turun, pasti itu. Dan itu antara seminggu sampai satu setengah minggu. Saya kerjain, untung Mas, lumayan, untungnya lumayan. Tapi dengan berkembangnya waktu, banyak kerjaan, nggak termonitor dong. Monitor. Ternyata udah ada beberapa saham yang udah saya beli. Tadinya belinya 600, tinggal 50 perak. Jauh amat. Udah kejebak pol itu ya. Iya. Udah nyangkut pol ya. Gerak tuh. Iya. Itu karena saya nggak punya waktu itu. Walaupun saya punya pengetahuan, punya duit, tapi saya nggak punya waktu. Dan jadi untuk trading itu harus dipahami, mantengin terus. Siap. Jadi boleh, tapi harus punya ilmunya. Balik lagi situ. Baik, apa rahasianya berarti ya untuk bisa berinvestasi dengan bijak kan, berarti dalam kata lain juga bijak juga gitu, dan relevan. Bisa gak sih kata relevan ini tuh
juga Yang sesuai sama perkembangan zaman ya. gitu ya, bahwa sekarang sekarang zamannya mungkin berinvestasi ya udah bukan tren ya, Iya, tapi iya. tapi relevan aja gitu sesuai Iya. dengan kondisi yang terjadi. Iya. Oke. Definisi investasi kan luas ya. Mhm. Bisa orang kadang-kadang menerima kata investasi itu hanya ke saham. Yes. Investasi mana? Iya ya. Ke saham. Sedih sekali ya. Kripto. Nah, sekarang Padahal investasi banyak ya Pak luas. ya. Iya, bisa banyak. instrumennya. Nah, setelah kita tahu tadi profil risiko kita, contoh nih, profil kayak saya nih pribadi ya, saya itu setelah saya hitung ternyata saya moderat. Jadi masih bisa nerima Rugi. risiko, tapi karena mungkin udah bertambahnya umur, nggak terlalu yang terlalu tinggi. Iya. Nah, ini juga mungkin tips juga. Mungkin walaupun yang masnya agresif, tetap ikut yang panduan yang moderat aja deh. Oh untuk gitu. berinvestasi ya. Oke. Nah, jadi untuk moderat itu sebaiknya cari investasi ke instrumen yang berpendapatan tetap. Instrumen yang berpendapatan. Contohnya apa? Contohnya sukuk atau obligasi negara. Itu berpendapatan tetap tuh. Atau reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pasar uang RDPU ya. tetap. Nah, itu yang otomatis selalu dan bisa Nambah dicari ya. aman dan bisa dicarikan kapan saja. Apalagi di situasi yang sekarang Pak ya. Iya. Misalkan reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi negara. Oke. Nah, Pak, kalau menurut Pak Mizan mendingan gimana pendekatan kita untuk investasi itu? Nambah seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, atau setiap hari kita nambah di situ atau Ada gimana? idealnya nggak sih sebetulnya? Iya, ada. Oh. Betul. Jadi sudah ada penelitiannya, perbandingan antara orang yang berusia 40 tahun, 45 tahun, langsung nabung gede 100 juta, Oke. dengan orang yang usianya 25 tahun, tapi Nyicil. sejuta per bulan. Setiap bulan Nah, ya. itulah the power of compounding istilahnya. Oke, Nah, ya. itu lebih untung yang Compounding. 100 juta kalau 2 tahun berapa sih? Let's say dia dapatnya 5 atau 6% atau 10% tiap tahun lah, cuma 20%. 120 juta. Iya. Dengan itu Dia gede, kayak gede. bola es Kayak bola es. yang menggelinding ya. Menggelinding. Ya, The power of compounding. Itu ada teorinya memang. Oh, jadi yang orang-orang tua nih lebih sukanya langsung ngebom gitu. Biasanya gitu. Oh. Karena mungkin baru dapat ilmunya juga ya, baru dapat Iya. ilmunya Oh, gitu gitu. ya. Ya karena udah terlambat juga. Tapi tetap hasilnya beda dengan yang dia dari muda. Tapi mendingan gimana Pak? Sebulan sekali kah, seminggu sekali kah, atau gimana? Mendingan pakai debit otomatis. Nah, yang kita nggak kerasa. Iya, betul. Bisa tuh, misalkan punya akun di mana di Katakanlah kita investasi di reksadana pendapatan tetap gitu misalnya. Hubungi banknya, bikin kayak semacam surat otomatis itu, transfer ke reksadana itu, akun reksadana yang ada di bank kesedi. Seperti itu aja. Jadi kita nggak kerasa. Oke, jadi kayak cicilan aja gitu Cicilan ya. aja. Soalnya kalau manual kita harus ngisi dulu, suka lupa. Benar. Iya, betul. Jadi Belum kayak lagi itu. Suka jadinya ke check out yang lain ya. Nah, Iya, betul. terdistract dengan kebutuhan atau keinginan yang lain gitu. Ada tips nggak sih Pak sebetulnya untuk bisa semangat berinvestasi gitu? Yang mau berinvestasi 12 juta US dollar Dari mana Kak? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk angan-angan ya? dalam bentuk cek yang ditulis di atas Niat. daun lontar. Niatnya dulu Niatnya aja benar. dulu. Makanya aku meminta tipsnya biar Coba. sebetulnya tidak terdistract. Karena sekarang distraksinya banyak Pak. Maca, latte lah, Iya. pilates lah. Bener, Bener. festival lah, konser lah. Pilates gak apa-apa lah ya, sehat. Iyalah beli Gimana, Pak? Gimana? apalah gitu. Biasanya orang ter-encourage itu kalau udah punya tujuan. Yap. Nah, Kamu gak punya tujuan. bikin tujuan dulu gitu maksudnya. Iya, benar. Kalau I bisa want tujuan to. keuangan. Ah. Nah, apa kek gitu ya. Oh misalnya kayak Contoh, aku ingin beli rumah 3 tahun lagi gitu. Betul. Itu Ingin. tuh termasuk tujuan. Tujuan. Ya. aku pengen DP rumah 3 Iya. tahun lagi. Iya benar. Kayak contohnya si Luna itu yang di film Maya? Oh.
Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Oh, iya Oke. benar. Kirain ini biar relevan yang baru-baru Baru ini nikah. nikah. Nikah Jadi. ya. Atau mungkin aku mau menikah di Bali gitu Bisa ya, bisa kan. juga. benar. Itu juga Bisa. bilang. Oh, Tuh, Terus dia set goals dia dulu justru ya? punya target Iya, iya, iya. harus DP rumah dengan 300 juta. Benar. Padahal gajinya cuma 6 jutaan. Bisa ternyata. Bisa. Jadi dia target 10 tahun tercapai. Iya, bagus tuh Kak Luna tuh. Jadi belum nonton ya? Udah Oh, nonton. bagus ya. Nikahnya sama Saddam kan. Iya. Beda film. Cowok green flag. Beda film ya Saddam. Iya, Sadarnya jadi tapi beda. kalau film. bisa bikin target dulu. Hmm. Apapun namanya mau nikah di Bali boleh Oh. atau mau naik haji dikasih. Ah, Oh, betul. Jadi DP. emang dibikin jelas gitu ya. Ini kita Heeh. nabung buat apa? Bukan Betul. cuma sekadar ikut-ikutan atau ya biar kayak yang lain aja gitu. Misalkan bikin 2 target nih. Sih. Satu mau beli rumah atau DP rumah 3 tahun lagi. Terus mau nabung sampai hari tua untuk hari tua. Alright. Ah, ya. Nanti tinggal download aja aplikasi financial. Ya. Banyak tuh dimana yang free financial itu. Hitung kalau untuk mencapai tabungan haji 25 juta atau DP rumah 300 juta dari sekarang harus berapa nih yang ditabung tiap bulan? Iya. Sih. Tinggal hitung aja. Iya. Oh Itu. gini. Di momen ini gue punya ide. Apa tuh? Gimana kalau kita anak-anak Detik Sore semuanya Iya. bikin RDN, rekening dana nasabah, Nah, buat dimasukin ke instrumen investasi tiap bulan. Jadi kayak kita nabung arisan Betul. gitu. Oh. Tapi nanti berkembang duitnya, dan itu nanti duitnya kita bikin tujuannya adalah outing di Bali. misalnya. Boleh. Wih. Setuju. Cakep. Bisa gitu kayak Mbak? Cakep. Itu contohnya bisa kayak gitu Bisa, ya. bisa. Nah. Apalagi kalau anak Detik Sore. 2 bulan kecapai. Woi, banyak Tapi pakai soalnya. duit kantor. Naik malakin orang soalnya. Oh Oke, gitu kalau ya. gitu. Menarik. Jadi kita diingetin lagi bahwa penting untuk bisa sabar dalam berinvestasi Iya, dan betul. juga punya tujuan. punya Punya tujuan tujuan. ya. Itu Punya sebenarnya tujuan intinya. itu adalah awal dari segala akhir. Benar gak tuh? Iya betul. Karena kalau nggak ada tujuannya ya nanti malah kemana-mana. Atau mungkin malah lebih kuat si godaan lainnya itu loh. Benar. Dibandingkan dengan berinvestasinya Nah, juga. saya tanya nih, kalau kita punya mimpi nih ya, Adalah ada kunci. tujuan tadi itu, Biji kali. kita harus bayar nggak sih? Enggak. Enggak kan? Kalau Misalkan, Eiza mah mimpi ketawa-ketawa Pak. enggak kan? Enggak. Misalkan saya Iya. mimpi mau ngumpulin duit 1 M. Ih paling enak mimpi mah. Iya. Bener. Enggak harus bayar kan? Enggak. Betul. Udah, tulis. Oke. write down. Manifesting. Ditulis Ditulis secara fisik ya. secara fisik. Bukan di handphone atau Bukan di mana. iya. Oke. Tulis yang gede, 3 tujuan. Oke. Taruh di 5 cm depan kita. Iya. Bukan. di cermin. Oke. Kita But I've sisiran done gitu. that. Dan itu jadi doa banget It Kak. works. It Betul. works. One of them is like having my own program. Gue bikin Oh, Iya. apa nah, namanya? itu bisa ditulis tuh, jadi Iya, kisah benar. tuh, inspiratif. Gue kisah. Jadi ya, kalau gue tulis, gue bikin Universitas Utrecht 2024, gue tempel di dinding. Ih. 6 bulan, gue copot stikernya, gue ganti sama stiker SpongeBob. Karena kayak, udah capek gitu. Kak, siapa Justru tahu harus ini ya. 2034 Iya. ambil lagi tuh Jadi kertasnya. 10 tahun lagi. It's Oke. okay. Iya. Menarik tipsnya, Min. Pak Mizan. Anyway, karena waktu kita terbatas, jadi kita harus sampai di sini dulu. Tapi Terima mudah-mudahan kasih banyak Pak. obrolan yang singkat ini bisa kasih insight ya buat Betul, Detikers, betul. bisa jadi pengingat baru lagi buat kita. Makanya tadi ini sebenarnya tadi ada tayangannya juga gitu ya. Ada slides yang di-share juga sama Pak Mizan juga, bisa di capture tuh sama Detikers juga biar Siap. jadi notes juga sebenarnya kemana sih si alokasi dana pribadi ini gitu ya, biar semakin dekat dengan goals kita juga gitu. True. Semangat bikin tujuan. Semangat. Bikin tujuan, jangan Semangat. lokal sama Transjakarta. Habis ini kita minta Punya semua tujuan. anak kru Detik Sore bikin tujuan kalian apa dalam 1 tahun ke depan ya yang mau dicapai. boleh. Jadi nasabah Nyuruh-nyuruh loh. prioritas tuh Iya bisa. one of the Terima kasih sekali lagi Terima Pak Mizan. kasih, Terima Terima kasih. kasih juga buat Mbak. Detikers yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam Yes. 3 sampai jam 5:30. Kita akhirnya pamit dulu di momen ini. Ya. Jangan lupa untuk tonton terus Detik Sore dari jam 3 sampai 5:30 besok lagi. Dan ada yang spesial besok. Apa? Nanti yang kan tadi. ya. Jadi gak sih? Jadi dong. Di studio? Wah. Ada akang-akang Akang-akang musisi. Sunda Yang legend. Legend lah dua-duanya yang besok akan mampir juga ke Detik Sore.
Lihat aja nanti, pokoknya akang-akang aja. Ya kan? Iya Kalau nggak benar. ada ya cari Kalau aja nggak ada siapa. Akang itu ya Akang Dede juga bisa di sini. Akang mah Ya udah, KDM Akang. bukan. Enggak ya. Ini kalau ini ada tadi Saya mah kehilangan angkat tangan gelas. kalau itu ya. Kan orang Tadi Sunda. kehilangan gelas, tapi alhamdulillah udah ketemu Oh iya Pak namanya Misan. Dede Pak. Alhamdulillah. Kesebut terus pokoknya si Dede sepanjang hari ini. Adlibs. Ya udah kalau gitu waktunya sama Vira pamit. Eduardo Simanggir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Oh iya Pak, kita punya tagline. Kalau Yes. misalnya kita bilang detik sore, Pak Misan boleh jawab dengan Gak cuma hore-hore. Oke. There you go. Sekali lagi ya, sama Vira pamit. Eduardo Sebenur juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma Gak Hore. cuma-cuma. hore-hore dong. Hore.